Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian pada sehat semuanya. Baik, pada kali ini kita akan membahas modul ketiga teknologi informasi dan komunikasi. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini akan kita bahas masih tentang hardware atau perangkat keras komputer. Tempo hari sudah kita pelajari bahwa prinsip kerja komputer itu ada bagian input data, ada bagian proses, kemudian ada bagian output. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari hardware atau perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat input data. Kemudian sekarang akan kita pelajari hardware atau perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai proses, sebagai alat memproses. Kemudian nanti selanjutnya akan kita pelajari juga tentang peralatan di bagian output komputer. Baik. Macam-macam peralatan keras komputer yang berfungsi sebagai peralatan processing, yaitu peralatan yang berada di bagian CPU atau di bagian Central Processing Unit, yaitu bagian komputer yang berfungsi untuk memproses data yang dikirim oleh bagian input data. Peralatan pemrosesan atau process device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan sebagai berbagai sumber daya. CPU atau Central Processing Unit adalah alat proses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengelolaan data, mulai dari membaca dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada pengeluaran informasi atau output ke peralatan output. Dalam ilmu teknik, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional, yaitu ada bagian ALU atau Arithmetic Logica Unit yang berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. CPU atau Control Unit berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Sedangkan register berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di bagian ALU. CPU atau Central Processor Unit ini merupakan bagian terpenting dalam komputer, bahkan dikatakan sebagai otaknya komputer. Kenapa dikatakan sebagai otaknya komputer? Karena data yang diinput di bagian input itu harus bisa diterima oleh bagian processing dan dapat diolah untuk selanjutnya nanti dikeluarkan di bagian output atau di bagian pengeluaran. Untuk bagian pengeluaran itu macam-macam. Kalau data input merupakan suara, suara diolah, kemudian dikeluarkan lagi di bagian output. Di bagian outputnya harus ada alat yang dapat mengubah sinyal-sinyal digital menjadi sinyal-sinyal mekanik, yaitu loudspeaker lah. Nah, pada bagian CPU ini ada beberapa hal penting yang harus dipahami. Karena pada prinsipnya ada komponen yang sangat vital yang dinamakan sebagai prosesor. Nah, komponen prosesor ini berada di bagian CPU atau Central Processor Unit. Nah, di sini ada yang dinamakan ALU, singkatan daripada Arithmetical Logical Unit.
Ini berfungsi untuk melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Tempo hari pernah saya sampaikan bahwa angka-angka di dalam komputer itu sangat berperan penting, terutama angka 0 dan angka 1. CU control unit yang berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Jadi pada bagian Central Processor Unit, jadi unit itu berarti lebih dari satu. Artinya CPU ini CU ini atau control unit ini harus dapat membaca, mengendalikan, mengontrol semua bagian-bagian peralatan yang terhubung kepada komputer. Sedangkan register ini berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di bagian ALU. Jadi data di bagian input itu disimpan sementara untuk selanjutnya diolah oleh bagian prosesor, kemudian nanti hasilnya dikeluarkan. Bagian motherboard, sesuai dengan namanya, mother itu induk ya, board itu papan, jadi papan induk. Di sini ada beberapa komponen elektronika, ada beberapa slot-slot yang bisa digunakan untuk menempelkan atau memasukkan komponen-komponen tambahan yang lainnya, misalnya memori, ya, sound card dan sebagainya. Nah, yang disebut dengan chip prosesor ini di bagian ini. Ini bagian utama pada bagian motherboard. Jadi motherboard semua hardware komputer itu terhubung ke sini. Ya. Dan di bagian motherboard ini ada komponen yang dapat mengatur, ya, dapat mengatur. Semua komputer memiliki motherboard seperti ini. Ini berada di bagian Central Processor Unit. Selanjutnya, prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak memproses dalam pusat pengendalian berbagai peralatan lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah megahertz, yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah data. Jenis-jenis prosesor berdasarkan pabrik pembuatnya macam-macam. Ada prosesor Intel, yakni Intel Pentium 4, prosesor 2001, Intel Quad-Core, dan sebagainya. Ini macam-macam prosesor. Jadi setiap versi atau generasi prosesor itu memiliki kelebihan dan memiliki frekuensi-frekuensi tertentu dan juga kecepatannya. Prosesor ini menjadi hal yang sangat penting di dalam komputer. Oleh karena itu, seandainya kita memilih unit komputer, dilihat prosesornya jenis apa, kecepatannya bagaimana, dan sebagainya. Itu hal penting. Selanjutnya, bentuk prosesor seperti ini. Ya, ini ada di dalamnya itu ada komponen-komponen elektronika yang kecil atau seperti IC, Integrated Circuit, kemudian dicor dan ini dipasangkan kepada motherboard yang tadi dibahas. Ya, ini komponen yang disebut prosesor. Macam-macam, ini kebetulan yang dipakai Intel Core ya untuk i7 atau i7. Selanjutnya ada komponen yang disebut memori. Ya, komponen yang disebut memori, gambar 8 ini nanti gambarnya akan saya munculkan ya. Untuk gambar memori seperti ini gambar-gambarnya. Ada EDO RAM, kemudian SD RAM, kemudian DD RAM. Nah, ini jenis-jenisnya karena beda-beda slotnya. Beda-beda slotnya. Jadi nanti kalau kalian membeli atau memasangkan memori ini harus pas slotnya apa yang ada pada motherboard itu. Ya. Memori merupakan tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah.
Memori dibedakan menjadi dua macam, ada ROM dan RAM. ROM singkatan daripada Read Only Memory, ya. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca ROM. Ya. Pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output atau System. Ya, Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Ya. Sedangkan RAM kepanjangannya adalah Random Access Memory. Adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Ya. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Beberapa jenis memori antara lain adalah ROM, RAM, EDRAM, SDRAM, DDRAM, dan RDRAM. Ini jenis-jenis slotnya lah. Oke, jadi memori ini hampir samalah seperti tempat penyimpanan data, seperti hard disk ya, tetapi sifatnya sementara. Ada yang dapat menyimpan, kenapa dikatakan menyimpan sementara? Karena nanti apabila tidak ada aliran listrik, data itu bisa hilang. Listrik itu ada listrik yang statis, ada listrik yang dinamis. Yang dinamis bisa juga tersimpan pada komponen-komponen elektronika seperti kapasitor atau kondensator. Ya. Biasanya memori ini memiliki daya tampung yang berbeda-beda. Orang biasanya menyebut berapa besar memorinya, itu akan menentukan daya tampung untuk data-data yang akan diolah. Ya. Nah, memori seperti kita tahu ada memori eksternal, ada memori internal ya, seperti di dalam Android kalian. Memori internal biasanya sudah terpasang di dalam komputer. Nah, untuk komputer ada yang dikatakan memori eksternal. Nah, ini baru muncul akhir-akhir ini, jadi bisa ditambahkan memorinya secara eksternal. Ya, seperti hard disk juga. Kemudian memori ini suatu hardware yang dapat diganti-ganti dengan kapasitas yang berbeda. Jadi kalau memori awalnya kecil bisa diganti dengan memori yang kapasitasnya besar atau ditambahkan jika motherboard memiliki slot lebih dari satu. Jadi memorinya bisa ditambahkan. Kemudian hard disk. Hard disk itu merupakan tempat menyimpan data pada CPU. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Hard disk terbuat dari lempengan logam yang dilapisi dengan material magnetik pada kedua sisinya. Beberapa variasi kapasitas hard disk ada 1,2 GB sampai 80 GB, ada yang 250 GB, ada yang 1000 GB, 1 tera, 2 tera, dan sebagainya. Ini satuan-satuan kapasitas daripada hard disk. Jadi hard disk ini sebagai alat untuk menyimpan data atau hardware atau perangkat keras yang fungsinya menyimpan data. Data tersebut baik data-data yang hasil pengolahan pada bagian prosesor, bagian processing, atau data-data yang sengaja disimpan. Dan data-data tersebut harus dapat dipanggil, ditampilkan kembali untuk selanjutnya diolah, diedit, atau dikeluarkan dari komputer yang akan melalui proses output pada hardware atau peralatan pengeluaran. Ini gambar hard disk nih.
Hard disk untuk PC, komputer jenis PC. Jadi di dalam hard disk itu kalau dibuka ada piringan seperti CD lah, seperti DVD. Tetapi ini daya tampungnya cukup besar. Sampai ada yang 1 tera, 2 tera, dan sebagainya. Ya, ini seandainya hard disk ini dibuka seperti ini nampak. Kemudian ada yang disebutkan SSD atau Solid State Drive. Adalah singkatan dari Solid State Drive. Mohon maaf ini penulisannya salah. Prinsip SSD itu sama seperti hard disk, yaitu untuk menyimpan data, hanya saja data disimpan pada lapisan-lapisan magnetik, layaknya HDD atau SSD. Ya, beda jenis saja ini. Menyimpan semua data pada chip-chip memori flash yang saling terhubung satu sama lain. Flash memori pada SSD jelas berbeda dengan yang digunakan pada flash disk. Dalam hal tipe dan kecepatan chip flash, memori pada SSD memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk dengan kapasitas yang sama. Harga SSD jauh lebih mahal daripada harga flash disk. Kecepatan baca tulis SSD bisa 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Ya. SSD yang tersedia sekarang adalah 2,5 inci. Jadi kurang lebih 2,5 inci itu 5 sentian lah. Lebih ya. 5 senti setengah kurang lebih. Nah, bentuknya seperti ini nih. SSD atau Solid State Drive. Ya. Ini ada apa untuk memasukkan ke soket-soketnya. Jadi soketnya harus yang sesuai. Beda lagi dengan soket pada hard disk. Itu barangkali materi pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan keempat ini atau pada modul 3. Terus kembangkan pembelajaran yang terkait dengan perangkat keras komputer, terutama pada perangkat keras processing. Baik dari modul yang dibagikan, dari buku-buku elektronik yang ada di internet, atau buku-buku lain yang relevan dengan bahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, terutama dari penularan COVID-19 dengan melakukan hal sebagai berikut. Jaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker di tempat umum, cuci tangan memakai sabun pada air mengalir, olahraga yang cukup, makan yang bergizi, tingkatkan daya tahan tubuh atau imun. Selalu waspada, apalagi sekarang ini pertambahan penularan terus berkembang. Ya, hati-hati kalian. Hindari kerumunan, jaga jarak. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.